Kemudian kita akan masuk ke salah satu aspek yang di K13 ini cukup ditekankan ya, ketika nanti kalian jadi guru harus paham tadi, yaitu higher thinking skill atau HOTS. Apa itu higher order thinking skill? Coba biar nggak ngantuk, silahkan salah satu membaca. Mana ya ini biar nggak ngantuk, coba kita cek. Mas Rian? Halo, Mas Rian? Halo, Mas Rian? Atau Mas Bimo ini, Mas Bimo nih. Biasanya paling rajin nih Mas Bimo nih. Mas Bimo? Maaf, ini saya lagi di soalnya. Halo, Mas Bimo? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Oh ya, halo Mas Bimo. Bisa bantu untuk membacakan Mas Bimo? Maaf ya, ini saya lagi di luar ini. Cuma bisa mendengarkan. Lagi di luar? Oke, yang lain coba, yang lain. Mbak Salsa? Boleh Mbak Salsa? Iya, Bu. Oke, tolong baca satu kalimat aja, nanti yang lainnya gantian. Sampai dengan institution. Mana tadi? Higher order thinking skill is an important aspect in teaching and learning, especially at higher education institution. Okay, higher order thinking skill is an important aspect in teaching and learning, especially at higher education institution, gitu ya. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan mengajar dan belajar atau belajar mengajar gitu ya, KBM. Khususnya pada institusi pendidikan tingkat tinggi. Jadi kita ini perguruan tinggi ya. Oke, kemudian Mas Aska bisa bantu Mas Aska? Halo, Mas Aska? Hilang semua nih, nggak ada. Jangan-jangan ini HP-nya cuma ditaruh, terus kaliannya sudah nggak tahu kemana gitu. Oke. Maaf ya nih, kalau Aska itu sambil kerja nih. Oh, Mas Aska ini sambil kerja? Oh, kerja apa? Iya, biar Mas Aska? Mas Aska kerja apa? Kurang tahu kalau kerjanya, Bu. Soalnya di luar kota. Oh, ya berarti bukan di Semarang ya. Oke, terima kasih. Jadi, thinking skill practices are part of the generic skill that should be infused in all technical subjects. Students with higher order thinking skills are able to learn, improve their performance, and reduce their weakness. Jadi, praktis atau praktek dari keterampilan berpikir ini merupakan salah satu bagian ya dari keterampilan secara umum yang seharusnya bisa ditingkatkan atau jumlahnya ditingkatkan gitu ya di seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. Students with higher order thinking skill, jadi siswa dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi bisa belajar meningkatkan performa mereka gitu ya dan mengurangi kelemahan mereka. Sehingga higher order thinking skill itu sekarang sangat ditekankan sekali dan menjadi salah satu aspek yang cukup istilahnya urgent gitu. Apalagi di K13 berkaitan dengan bahwa siswa atau lulusan nanti ya, baik itu output maupun outcome-nya itu memiliki keterampilan bukan sekedar bisa mengerjakan tes. Ya, mengerjakan tes yang ingatan gitu. Tapi mereka bisa menyusun sesuatu. Misalnya mereka kreatif, mereka kritis, mereka memiliki kemampuan untuk problem solving gitu ya. Jadi
dari materi yang sudah diperoleh itu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Apa namanya hubungannya? Jadi ada jembatan gitu ya, atau ada linkage-nya. Do not train a child to learn by force or harshness, but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa untuk belajar gitu, tapi direct them to it. Jadi sebagai seorang guru seharusnya kita itu memberi kesempatan untuk guide atau apa istilahnya memfasilitasi, kemudian melayani siswa, dan juga kita itu bisa mengarahkan, membimbing gitu ya, sehingga mereka better able to discover. Jadi mereka bisa menemukan knowledge atau apapun itu yang berkaitan dengan informasi ilmiah dengan memiliki akurasi ya. Jadi akurasi itu adalah keakuratan data atau pengetahuan, sehingga mereka akan menjadi seorang yang jenius. Itu kata Plato. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang keterampilan berpikir ya, itu merupakan salah satu aspek habits of mind. Apakah kalian sudah biasa untuk berpikir belum sih? Manusia itu kan sebenarnya merupakan salah satu makhluk hidup yang setiap harinya tidak mungkin tidak berpikir. Tapi pada tahap mana kita berpikir? Apakah kita hanya mengingat saja, memahami saja, atau bahkan sampai kita sudah bisa menciptakan sesuatu, ya, kebiasaan berpikir. Saya rasa kalau orang IT, karena kalian juga vokasi, gitu ya, maka seharusnya kalian memiliki kreativitas yang sangat tinggi, inovatif. Apalagi kalian proyek-proyeknya itu kan pasti bikin produk ya, entah itu sistem, ya mungkin website, mungkin aplikasi multimedia dan lain sebagainya. Nah, itu kan memiliki satu aspek keterampilan berpikir ya. Jadi kalian bukan hanya sekedar saya paham dengan apa itu pengertian dari coding, tapi kalian tidak bisa bikin sistem ya, percuma. Saya tahu apa itu CSS, apa itu PHP gitu ya, apa itu HTML, tapi nggak bisa bikin sistem. Ya sekarang itu sudah nggak ada gunanya lagi gitu kan. Kalian paham apa itu video, tapi disuruh bikin video nggak bisa. Artinya kan kalian belum kreatif, belum bisa memecahkan masalah, ya, belum bisa menggunakan kemampuan yang kalian peroleh, ya, knowledge kalian untuk memecahkan sebuah masalah sampai bisa menghasilkan sesuatu. Marzano mengatakan bahwa kebiasaan berpikir itu merupakan salah satu aspek dari HOTS ya. Di dalamnya ada understanding, creative thinking, critical thinking, dan juga problem solving. Sedangkan kalau Bloom tadi ya mengatakan bahwa kebiasaan berpikir itu ya berkaitan dengan kognitif. Kognitif yang mana? Nanti kita akan lihat ya. Habits of mind. Kebiasaan berpikir produktif itu didahului oleh adanya sikap dan perspektif yang positif. Sehingga ketika kalian akan menghasilkan sesuatu, kalian itu pengen produktif gitu ya, maka ya kalian harus memiliki asumsi positif. Saya bisa mengerjakan ini gitu ya, jangan sudah menyerah di awal. Kalian harus memiliki bukan ambisi saja ya, tapi istilahnya perspektif bahwa saya bisa menyelesaikannya. Kemudian memperoleh dan menggabungkan pengetahuan. Kalian sudah memperoleh berbagai macam pengetahuan, mungkin dengan membaca, melihat. Kemudian kalian saling hubungkan, membuat koneksi atau link gitu ya. Oh, saya memiliki pengetahuan tentang CSS, HTML. Nah, bikin website itu kan pasti di dalamnya ada yang namanya CSS, kemudian HTML gitu kan.
Atau misalnya saya mau bikin sebuah aplikasi website yang di dalamnya butuh Java, pemrograman Java. Kita gabungkan, bisa nggak sih antara ketiganya tadi digabungkan? Lalu nanti codingnya seperti apa? Saya butuh domain gitu kan, saya butuh kira-kira selain domain saya juga harus punya C++ atau rumahnya gitu kan untuk codingnya. Kemudian nanti saya akan transfer secara online atau offline, misalnya gitu ya kalau di informatika. Kalian yang lebih paham ya, karena kalian sudah menguasai tentang berbagai macam pengetahuan itu. Kemudian dari berbagai macam pengetahuan tadi kita kembangkan dan kita seleksi ya. Mana yang digunakan, mana yang tidak, mana yang harus dikembangkan. Kemudian juga bisa menggunakan pengetahuan secara bermakna. Bermakna di sini artinya kita bisa gunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan masalah, untuk menciptakan satu hal baru, ya. Jadi orang yang memiliki kebiasaan berpikir itu rata-rata kreatif. Nah, saya nggak tahu nih, orang informatika itu biasanya sih relatif kreatif gitu ya. Kreatif itu justru tidak begitu berkaitan dengan kecerdasan. Bukan hanya berkaitan dengan dia bisa mengerjakan tes atau tidak ya. Mark Zuckerberg itu saya katakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa kreatif dan inovatif gitu. Ya. Atau para penemu-penemu itu ya, misalnya penemu Apple itu kan, atau penemu Microsoft, ya mereka adalah orang yang luar biasa. Mereka berpikir di luar kotak atau out of the box seperti itu. Nah, kalian yang sekarang ini menekuni bidang informatika ya saya harapannya seperti itu. Sampai semester 5 ini coba saya pengen tahu satu-satu kira-kira kemampuan apa yang berkaitan dengan informatika yang paling kalian sukai, paling kalian gemari, dan kalian itu punya potensi untuk mengembangkannya. Mulai dari Mbak, coba saya mau tanya satu-satu, Mbak Intan. Di bidang informatika yang paling dikuasai apa, Mbak? Halo, Mbak Intan? Mbak Salsa? Iya, Bu. Apa yang paling dikuasai? Mungkin itu, Bu, di bidang videografi kayak edit video gitu mungkin lebih. Kok mungkin? Kok mungkin? Menurut kamu? Boleh terlalu pede, Bu. Nggak apa-apa. Pede itu kita tidak boleh pamer, tapi setidaknya kita tahu apa sih kelebihan kita gitu ya. Jadi kita punya perspektif bahwa nanti saya pengen kesini gitu. Kan bukan tidak mungkin kalian nanti jadi seorang YouTuber kan. Justru sekarang generasi Z itu cari uangnya itu justru malah dari media sosial. Kalau kami generasi yang masih in the box, kalau kalian kan sudah out of the box, jualan via media sosial, bikin YouTube, konten kreator gitu. Jadi itu satu hal yang menjadi kelebihan kalian ya. Kalau bisa punya kemampuan videografi, desain grafis, silahkan dikembangkan gitu. Nggak boleh underestimate dengan diri sendiri gitu ya. Oh, saya mana bisa gitu. Pede aja gitu. Iya, Bu. Mbak Salsa tadi videografi ya, suka bikin video gitu. Iya. Oh, videonya apa? TikTok? Enggak, Bu, ngedit kalau ada bahan gitu. Oh iya oke. Tapi sekarang juga banyak konten kreator di TikTok, mereka juga luar biasa bisa meraup pundi-pundi uang gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa TikTok itu salah. Nyatanya banyak orang yang punya penghasilan dari TikTok, mungkin dari YouTube juga. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Silahkan ya, kalian punya kemampuan apa, merasa punya, oh saya tuh orang yang kreatif gitu. Nggak boleh pesimis, optimis aja. Saya kreatif, berarti saya bisa berpikir di luar orang lain, saya pengen membuat ini gitu. Wujudkan, itu adalah hasil dari berpikir inovatif.
Justru ketika kalian sudah kreatif dan inovatif itu ya berarti kalian gunakan pikiran kalian gitu ya. Kalau kalian tidak kalian membuat sesuatu itu pasti kan ada proses berpikir. Oke. Nah, menurut Marzano, kebiasaan berpikir atau habit of mind tadi di dalamnya ada beberapa indikator ya, ada 13. Saya tidak akan bahas satu per satu. Nah, di abad 21 ini ya, kenapa penting sih HOTS tadi? Karena di abad 21 ini kalian akan menemui berbagai macam masalah atau realita yang itu membutuhkan pemecahan masalah yang cukup kompleks. Kompleks real world problems. Masalah yang sangat kompleks. Apalagi sekarang kan adalah eranya digital gitu ya. Kalian adalah digital native. Adalah orang yang sehari-harinya itu sangat dekat dengan aplikasi digital atau teknologi digital, sehingga permasalahannya lebih kompleks lagi. Sekarang ada yang namanya pinjol. Zaman saya kecil dulu nggak ada pinjol gitu ya. Apa itu pinjaman online? Kan nggak ada. Sekarang ada cyber security ya, ada cyber crime gitu kan. Zaman saya dulu karena belum terlalu semasif sekarang perkembangan ICT, tidak ada yang namanya cyber crime. Boro-boro pemalsuan data gitu. Kenal internet aja enggak gitu kan. Nah, sekarang hati-hati ketika kita menyimpan berbagai macam data yang sifatnya master, jangan terlalu percaya untuk di-share di jaring sosial. Ya. Nah, oleh sebab kompleksnya masalah tadi, sehingga kita itu harus memiliki higher order thinking skill. Yang pertama, kita bisa menjadi seorang problem solver. Seorang yang bisa menyelesaikan masalah, karena apa? Karena kita kritis. Misalnya tadi Mbak Salsa tadi melihat bahwa sekarang animonya anak muda itu kan bikin video gitu ya, mengkritisi, videonya ini kok kayaknya terlalu monoton, begini-begini saja. Saya pengen bawa berkaitan dengan materi informatika ya. Sudah ada belum sih yang berkaitan dengan materi-materi, saya kembangkan kemudian bikin satu produknya gitu ya. Jadi seorang yang kreatif, inovatif dan bisa mengkomunikasikan serta berkolaborasi. Nah, ini penting ya. Mungkin orang zaman dahulu bisa bekerja individu, tapi sekarang justru eranya kita berkolaborasi antar bidang ilmu. Orang informatika bekerja dengan orang kesehatan, pendidikan gitu ya. Itu sudah lazim, sudah sangat biasa sekali. Justru kita saling berkaitan. Justru kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita nggak boleh pede. Wah, bidang ilmu saya nih yang paling dibutuhkan gitu ya, informatika. Nggak bisa. Informatika itu membutuhkan bidang lain. Misalnya berkaitan dengan COVID gitu ya. Sekarang ada yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Itu kan tentu saja kita butuh orang sosial yang paham tentang demografi, yang paham tentang pendidikan, kesehatan misalnya, ya, big data sekalipun. Data apa yang mau dikembangkan? Oh, data tentang persebaran orang yang terkena COVID, darah ini berapa gitu ya. Nah, itu kan kita saling membutuhkan, sehingga kita harus memiliki keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, berkaitan dengan tadi higher order thinking skill ya, maka dalam kegiatan pembelajaran seharusnya sebagai calon seorang guru kita nanti wajib bisa melatihkan, menyimulasikan dan mengaplikasikan. Ya. Siswa itu harus diajarkan untuk berpikir tingkat tinggi, bukan hanya paham apa itu device ya, apa itu software, tapi nggak bisa ngembangin ya, sama aja. Paham tentang apa itu PowerPoint fungsinya, tapi tidak bisa mengembangkan. Nah, jadi HOTS itu akan terbentuk saat siswa atau pembelajar itu bisa menyelesaikan masalah, bisa menginterpretasikan, menganalisis, memanipulasi informasi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di era disrupsi gitu ya, informasi sekarang masuknya itu kan cepat sekali gitu. Kita harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Ya.
Misalnya nanti ada aplikasi untuk mengetahui apakah informasi yang disebar di media sosial itu hoax atau tidak berdasarkan big data. Oh, ini kesempatan kalian ya untuk orang informatika. Saya mau kembangin itu, misalnya untuk skripsi. Karena terlalu banyak hoax yang merajalela. Kadang-kadang saya juga nggak bisa bedakan mana sih yang hoax atau tidak. Ya. Thinking skill are fundamental in educational process. Keterampilan berpikir itu merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental ya, menjadi dasar dalam proses pembelajaran atau dalam pendidikan. Sehingga kita harus melatihkan sejak dini. Ada 13 jenis HOTS berkaitan dengan Marzano ya. Marzano mengidentifikasi mulai dari comparing, kemudian ada classifying, inductive reasoning, deductive reasoning, kemudian error analysis, constructing, kemudian analyzing perspective, abstracting, kemudian decision making, sampai invention. Kalau sudah sampai invention, ini adalah tahap yang paling tinggi, yaitu mengembangkan produk atau proses unik yang melengkapi sebuah kebutuhan. Jadi berdasarkan kebutuhan apa, ada permasalahan apa, kita kembangkan produk inovatifnya. Invention atau menemukan.